Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Dahsyat luar biasa. Coba sama-sama katakan. Dahsyat luar biasa. 1, 2. Dahsyat luar biasa. Halo yang ada di rumah juga, shalom. Ya, walaupun kita terpisah dengan ruang, tapi itu tidak membatasi kita untuk tetap menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Amin. Amin. Selamat datang juga untuk Bapak Pendeta Feli di GB Gloria. Oke, baik, sama-sama. Sebelum kita mau meninggikan nama Tuhan, boleh kita satu dalam doa? Mari kita satu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Allah untuk pagi hari yang cerah ini Tuhan. Kalau kami ada di rumah Tuhan itu karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu buat hidup kami. Bapak, saatnya kami mau fokus sama Tuhan, kami mau meninggikan nama Tuhan, kami mau dengar dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mau menari Tuhan seperti Daud menari, karena kami tahu, karena kami kenal siapa Allah yang kami tinggikan Tuhan. Kau adalah yang dahsyat Tuhan, Kau adalah yang luar biasa, Kau adalah satu-satu yang kami andalkan Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terimalah sorak-sorai pujian kami Tuhan. Haleluya. Amin. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Saya undang semua bangkit berdiri. Coba lihat kanan kirinya, lihat depan belakangnya. Coba katakan shalom, Tuhan berkati. Yes, tetap kita melakukan protokol COVID sesuai anjuran pemerintah, physical distancing, jangan lupa pakai sanitizer ya dan masker. Oke? Baik, saatnya kita memuji nama Tuhan. Keluarkan suaramu, keluarkan tarianmu. Amin. Amin. Yes. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa.
Masih antusias puji nama Tuhan? Amin. Yes, corona membatasi kita. Amin. Corona nggak bisa mempengaruhi anak Tuhan. Amin. Tapi kita yang harus mempengaruhi dunia ini. Kita harus mempengaruhi Indonesia ini. Ya, jangan patah semangat. Kita harus tetap semangat, percaya ada Tuhan, ada pengharapan. Amin. Amin. Yes. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya Tuhan. Angkat suaramu, angkat sembahmu sama Tuhan. Yes. Bersamamu Tuhan kami kuat Tuhan. Bersamamu Tuhan kami gak pernah gentar Tuhan. Kami tahu hidup ini semakin sulit, tapi selalu ada pengharapan bersama Tuhan. Haleluya Tuhan. Kalau kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu. Kita mulai dari awal dengan lembut. Bila kau jika satu kali Tuhan, kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita berkata kita. Mari kita berseru sama Tuhan. Pasti yang terbaik, walau kadang mudah dipegang, melewati ku tetap percaya waktu. Tapi kalau mau waktu Tuhanlah waktu yang paling baik, Amin. terbaik bagi kami semua. Kalau keadaan situasi kondisi yang kami hadapi, kami tahu semua itu ada dalam rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh pengharapan. Karena itu kembali kami bersyukur pada minggu pagi yang indah ini, sebab Tuhan memberikan peluang bagi kami lagi untuk memuji, memuliakan Tuhan, untuk mendengar firman, untuk bersekutu satu dengan yang lain dan juga dengan Tuhan, baik di dalam ibadah, ruangan ibadah ini dengan protokol kesehatan, maupun saudara-saudara kekasih kami yang tetap ada di rumah, beribadah dan tinggal di rumah, karena Tuhan juga hadir di rumah kami masing-masing. Sekarang kami buka hati untuk mendengar firman-Mu.
Karena kami tahu bahwa langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Karena itu biarlah perkara yang kekal itulah yang diwartakan berulang-ulang kali bagi kami semua, bagi semua orang, supaya kami terus dituntun Tuhan, diarahkan, dinasihati, diajar, ditegur, bahkan diberkati Tuhan lewat firman-Mu. Dan jika ada di antara kami yang hari dengan susah, dalam masalah pergumulan, kami percaya Tuhan akan memberikan penghiburan, kekuatan, kesembuhan, dan menolong kami sekalian. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua yang urapi oleh surga, supaya firman menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Haleluya. Semua kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, selalu kembali Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Pasti ada sukacita. Amin. Amin, amin, amin. Jam sebelum mana ya? Oke. Puji Tuhan. Luar biasa ya, baru kali ini lagi saya datang di sini. Nah, mari kita langsung buka Alkitab kita lihat kitab Amsal pasalnya yang ke-23. Amsal pasal 23 ayat 17 dan 18. Ayat 18 sebenarnya kalau kita baca dari ayat 17. Kemudian nanti komputer juga mempersiapkan Yeremia 29 ayat 11 ya. Jadi ada 3 ayat yang kita baca atau ada 2 kitab yang kita baca. Baik kitab Amsal maupun kitab Yeremia ya. Jadi kita mulai dulu dari Amsal. Oke, 1, 2, 3. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kita lihat lagi ayat Yeremia 29 ayat 11. Kita baca bersama-sama. Yeremia 29 ayat 11. Kita tunggu sabar, tunggu dengan sabar pada Yesus. Ada nyanyian itu. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Katakan amin. Mari katakan bersama saya percaya. Saya punya masa depan. Ada harapan bagi saya di hari esok. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi sesungguhnya ada harapan di hari esok, ada masa depan bagi kita. Situasi kondisi boleh tidak menentu, saudara-saudara. Tapi Alkitab bilang bahwa ada masa depan. Ada masa depan untuk saya dan saudara. Amin. Kan sebenarnya kalau kita hidup hari ini itu hanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama, saudara-saudara, kalau kita hidup hari ini itu berarti bahwa pasti ada hari esok. Amin. Yang kedua, kalau kita hidup hari ini kita belum tahu besok kita ada atau kita mati. Itu kan cuma itu aja, hidup atau mati. Dan untuk mati bisa melalui berbagai macam cara. Dan manusia pasti mati. Karena kita Ibrani berkata bahwa manusia ditentukan untuk mati 1 kali dan setelah itu dihakimi, menghadap penghakiman. Karena itu kalau kita punya kesempatan hidup, biarlah kita hidup baik-baik. Haleluya. Kita hidup baik-baik dan memanage hidup ini dengan baik dan sungguh-sungguh, supaya hidup kita jadi berarti. Tapi kita kembali lagi kepada ayat bacaan kita ini, bahwa ada harapan di masa yang akan datang. Itu berarti bahwa Tuhan yang pegang hari esok. Amin. Coba ikuti kata-kata saya. Saya tahu Tuhan pegang hari esok saya. Pegang kemuliaan Tuhan. Dia yang pegang hari esok kita. Dan kalau dia yang pegang hari esok kita, itu berarti aman. Karena kalau kita baca dalam Yeremia tadi, ketika Tuhan berfirman, berbicara melalui Yeremia lewat sebuah surat yang dikirim, yang Tuhan suruh Yeremia tulis dan kirimkan kepada mereka. Itu di salah satu ayat 11 itu berkata, sebab aku ini mengetahui. Jadi Tuhan itu tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan kecelakaan, ingat sekali lagi. Allah tidak merancang kecelakaan.
Itu berarti bahwa COVID ini bukan rencana Allah. Ya. Amin. Amin. COVID ini bukan dari Allah. Tapi COVID ini kalau dia ada, itu karena diizinkan Allah. Itu aja saudara-saudara, ya. Karena itu apapun situasi keadaan di mana kita hidup saudara-saudara dengan berbagai macam situasi yang sangat-sangat mempressure kita barangkali, membuat kita takut, dengar baik-baik. Selama Allah tidak mengizinkan kita celaka, kita bahaya, tidak akan terjadi. Saudara lihat saja bahwa kadang-kadang ada tsunami dan lain-lain atau pesawat terbang terjun bebas, masih ada 1-2 orang hidup. Satu kali ada pesawat yang bayi hidup, kok bisa hidup ya? Ya, artinya Tuhan belum benar. Untuk khusus dia masih hidup. Semua adalah kedaulatan Tuhan. Jadi Allah memagari kita, Allah tahu itu dan Dia merancang. Karena itu saya pun percaya saudara-saudara bahwa COVID ini tidak akan membinasakan kita. Hanya orang-orang yang teledor dan tidak mau memperhatikan dan tidak bertanggung jawab terhadap hidupnya lah yang mungkin akan terperosok. Dari mereka yang takut Tuhan dan betul-betul bertanggung jawab saudara, mereka bisa terhindar. Tapi lebih daripada itu, Allah menjaga kita. Om Ayub, tahu kan Om Ayub kan? Itu kan orang kaya, tidak ada orang yang kaya seperti dia di zaman itu. Tapi orang ini saleh, takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Dan satu waktu ketika anak-anak Tuhan kumpul, iblis juga datang. Iblis itu simbolis, begitu ya Pak? Bahasa apa itu Pak? Jerman? Ibrani ya? Bahasa teman-teman kita. Simbolis juga hadir. Tuhan tanya, kalau istilah hadir, bro, dari mana aja? Biasa keliling-keliling, ronda. Dan iblis itu kan keliling-keliling. Untuk pantau lihat, ada kesempatan dia terekam. Nah Tuhan berkata, lihat nggak orang saya? Siapa Tuhan? Ayub. Oh itu tahu saya. Dia takut Tuhan. Dia setia. Dia jujur. Menjauhi kejahatan. Dan karena Tuhan berkati dia. Itu iblis bilang itu. Karena kamu berkati dia. Jadi dia begitu. Coba angkat pagar. Ada gangguan. Bisa jadi besar di sini. Terus selalu. Tapi yang ini nih, yang lebih dikit ya. Dengar nggak? Dengar. Oke. Jadi coba Tuhan angkat pagar yang kau buat untuk dia. Jadi setiap kita ini ada pagar dari Tuhan. Amin. Orang mau masuk sini lewat pagar. Lompat pagar mari. Lewat pintu. Nah itu tamu dan pemilik rumah. Jadi ada pagar untuk menutup jadi aman. Tuhan magari kita. Dan iblis bilang coba angkat pagar. Dan saya akan kerjain dia. Dan dia pasti dia akan setia lagi. Saudara-saudara, Allah berfirman, silakan kerjain dia, tapi ingat nyawanya adalah milikku. Saudara, hidup kita milik Tuhan. Mari katakan bersama saya, hidup saya milik Tuhan. Bukan kepada Tuhan. Saudara yang ada di rumah yang sedang mengikuti juga renungan firman ini adalah streaming atau tayangan ini, hidup saudara adalah milik Tuhan, jangan takut. Kita dibatasi jangan datang ke ibadah, ke rumah, apalagi yang umur 60 tahun katanya gitu kan. Gak apa-apa di rumah saja. Nanti kalau sudah bebas beres boleh datang. Tapi di rumah juga Tuhan melawat saudara. Ingat itu. Karena hidup saya, hidup saudara, kita semua adalah milik Tuhan. Dan iblis mengajar Ayub. Tapi saudara-saudara, tidak apa-apa. Kita baca di Ayub pasal 42 ayat 2 pada akhirnya
Ayub berkata, sekarang aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang gagal. Rencana Allah tidak pernah gagal. Rancangan Allah dalam hidup kita tidak pernah gagal. Dia merancang damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dan hari depan yang penuh pengharapan. Jadi ada masa depan bagi kita semua. Saudara bisa lihat kiri kanan, saudara angguk-angguk, karena saudara punya masa depan. Haleluya. Ini masa depan. Dan saya percaya pandemi yang berlama-lama ini satu waktu pasti ada akhirnya. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan dan tidak ada masalah yang kekal, saudara-saudara. Semua masalah ada masa expire-nya. Ketika mulai ditemukan vaksin, maka itulah awal di mana sudah akan berakhir, saudara. Yang kekal adalah Tuhan dan kuasa-Nya. Tapi semua masalah dalam hidup ini itu hanya sementara. Karena itu kita berkata pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Pada waktu kamu dicobai, Allah akan memberikan kekuatan dan jalan keluar sehingga kamu cakap menanggung. Tuhan yang pegang masa depan. Karena itu kalau Tuhan yang pegang masa depan kita dan merancang masa depan kita begitu dahsyat dan luar biasa, saudara, maka apa yang harus kita kerjakan atau bagaimana sikap hidup kita, gaya hidup kita sebagai orang-orang percaya di tengah dunia ini yang penuh dengan masalah. Saya lihat ada beberapa hal. Yang pertama, saudara, kita harus takut Tuhan. Itu yang pertama. Orang-orang yang tidak takut Tuhan, orang-orang yang hidup sembarangan, saudara, tidak ada masa depan. Kembali ke Amsal pasal 23 tadi. Amsal 23, 17 dan 18 bilang begini, saudara, ya. Coba dibuka lagi. 1, 2, 3. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tidak usah kita iri pada orang-orang yang berbuat dosa itu, buat rusuh, buat kekacauan. Coba lihat beberapa hari yang lalu. Jakarta dirusak, bukan saja Jakarta, saudara. Daerah-daerah lain juga serempak. Gara-gara apa? Omnibus kan? Itu undang-undang yang menyatukan semua undang-undang dibuat praktis. Saya selesai perusahaan, saya jalan sama mantu saya, sama itu saya. Kembali jalan, tamu itu lihat halte busway yang begitu bagus, luar biasa. Karena beberapa waktu yang lalu kita jalan di situ juga. Saya bilang sama dia, coba lihat, ini halte kita. Dia bilang, kalau biasa pakai ini, kayak Singapura saja lebih hebat lagi ini di sini. Karena begitu indah, bagus. Kita lewat kemarin sudah hancur semua, ada yang mereka bakar, ada yang segala macam, dan juga yang MRT juga. Wah, saya bilang coba bikin live di Facebook biar pavilion. Saya berdoa, kau berkati Jokowi kasih kekuatan supaya dia jangan takut, karena kami semua rakyat Indonesia ada di belakang dia. Saya berdoa juga Tuhan berkati para polisi TNI supaya mereka bertindak dengan tegas dan tangkap itu orang-orang yang bikin kacau. Saya berdoa juga buat orang-orang yang bikin kacau itu Tuhan. Biar Tuhan tobatkan mereka supaya mereka tidak berbuat hal yang tidak diinginkan. Saya berdoa buat bangsa ini, Tuhan berkati bangsa ini. Lalu saya buat. Sudah lihat, kita kalau mikir-mikir perbuatan mereka, iri hati sakit sama mereka, rugi kita sebenarnya. Gak usah. Tapi kita sendiri kata Alkitab, kamu harus takut Tuhan. Sebab kalau kamu takut Tuhan itu ada masa depan. Harapanmu tidak akan hilang. Orang-orang yang berbuat jahat, harapannya hilang. Ditahan masuk penjara karena COVID lagi. Selesai, tamat, gak ada masa depan. Kita yang takut Tuhan, haleluya, masa depan ada. Amin. Begitu COVID mau datang, saudara-saudara, Tuhan bilang, minggir. Tuhan bisa bilang begitu.
Kalau Tuhan tidak menghendaki COVID datang, bisa, dia mau apa dia? Walaupun COVID ini bukan dari Tuhan, Tuhan izinkan, tapi bukan dari Tuhan. Dari dulu juga kita sudah tahu virus-virus kan, macam-macam virus, TBC lah, apa segala macam penyakit itu kan, tipes, kolera, disentri. TBC aja berapa meter kita tidak boleh berbicara dengan dia karena ada hawanya. Piring bekas makannya aja harus seduh dengan air panas dulu. Itu TBC. COVID cuma 1 meter, asal pakai apa? Masker. Kalau tidak pakai 2 meter. Karena takut hujan lokal kalau bicara nggak pakai masker. Hujan lokal itu 1 meter loh. Cuk, sehingga di mata kita, hidung kita, mulut kita, tangan kita, kalau kita pegang-pegang, bisa kena saudara. Makanya ada protokolnya 1 meter, tapi pas pakai masker, cuci tangan. Nah dulu gitu. Ada segala macam virus-virus dan penyakit-penyakit, flu burung lah, flu anjing lah, flu bebek lah, flu babi dan segala macam. Itu bukan dari Tuhan, manusia ciptakan itu. Dan Tuhan izinkan itu terjadi. Untuk apa? Untuk menghukum manusia dengan perbuatannya sendiri, saudara. Membuat manusia itu takut kepada Tuhan. Lalu nah ini. Jadi takut Tuhan. Mari katakan bersama saya. Saya harus takut Tuhan dengan kemuliaan bagi Tuhan. Yang kedua, saudara, kita harus cari Tuhan. Jadi takut Tuhan, cari Tuhan. Di dalam kitab Amos, coba lihat ya. Amos pasal 5 ya, Amos pasal 5 ayat 4 dan 6. Nanti sebentar Yesaya 55 ayat 6 ya. Amos pasal 5 ayat 4 dan 6 ya. Ada banyak ayat tapi kita lihat ayat ini saja. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba, sebab Gilgal pasti masuk dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Ini tentang hal dunia. Lalu ayat 6, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan dia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan babi. Luar biasa hidup. Cari Tuhan, kamu. Kita mau cari siapa lagi? Kalau tidak cari Tuhan, layak pegang hidup kita kan Tuhan. Amin. Yang pegang hidup kita, cari Tuhan. Dan mencari Tuhan itu implementasinya dalam hidup sehari-hari adalah kita beribadah kepada Tuhan. Itu cari Tuhan, menyembah Tuhan, itu bagian dari cari Tuhan. Menyerahkan hidup sepenuhnya tentang Tuhan. Jadi cari Tuhan, kamu akan hidup. Karena itu Tuhan Yesus berkata dalam salah satu isi khotbahnya di bukit dalam Matius pasal 6 ayat 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Masa depan kita, cita-cita kita adalah tentang Tuhan. Cari Tuhan. Dia yang pegang semua itu. Dalam gudangnya semua itu ada. Dia akan buka itu dan serahkan kepada kita. Ini masa depan. Ini masa depan. Ini berkat. Ini berkat. Cari, utamakan. Dalam situasi COVID ini bagaimana Pak? Ya, situasi COVID kita lihat aturan, ada peluang-peluang di mana kita bisa kumpul-kumpul, tidak bisa jadi rumah. Karena Tuhan tidak bisa dibatasi. Sebab COVID ini juga punya nilai tambah bagi Kristenan kita. Ada orang lain yang marah-marah, tapi kita yang cerdas dan bisa mengevaluasi kehidupan kerohanian kita, saudara-saudara, kita bersyukur dengan COVID ini. Karena orang yang
lebih takut pada Tuhan. Tapi sebaliknya ada yang tidak takut Tuhan, malah takut COVID ya. Ada orang yang mengevaluasi dirinya sehingga kesempatan COVID ini dia mulai membangun manusia rohaninya. Kalau dulu kurang begitu baca Alkitab, kurang dengar khotbah dan lain-lain, sekarang aktif. Dulu ya tidak suka berdoa, sekarang lebih. Dulu mungkin bangunnya di siangan, sekarang pagi-pagi sudah bangun. Dan saya mau karena ibadah di rumah jadi enak-enak aja. Tunggu aja pas mau jam 5 menit lagi, bangun cuci muka lalu duduk aja nonton. Tidak betul itu. Itu harus kita tetap disiplin dengan situasi seperti ini. Malah Tuhan melatih kita agar kita tetap disiplin dan konsisten ikut Tuhan itu. Bukan malah kita main-main. Bangun pagi, saya bangun pagi-pagi, sudah mandi, siap-siap diri, pakai celana panjang, pakai sudah lah istri memang pakai baju aja kan, masalah badan kok. Jadi saya bilang, pakai celana panjang, ya ini mau ibadah. Dan ibadah di rumah masing-masing, tapi tugas saya adalah menyampaikan firman. Karena itu saya tidak bikin liturgi seperti mulai pembukaan, enggak. Saya hanya pas jam 9 langsung salam bla mari kita berdoa, sekarang kita dengar firman. Selesai saya doa berkat dan anjurkan mereka lanjutkan dengan naikkan pujian masing-masing di rumah dan berdoa masing-masing lalu tutup selesai. Lumayan. Jadi mereka diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah sendiri, melatih diri dengan Tuhan. Bagaimana keutamaan hidup dengan Tuhan? Bagaimana mencari Tuhan? Cari dia. Di mana dia sembunyi? Ketemu dia. Dan kalau kita ketemu Tuhan, Tuhan pasti roba kita. Amin. Kita harus bisa berjumpa dengan dia. Cari dia. Berjumpa dengan dia. Di dalam Yeremia pasal 29 tadi, kalau kita baca terus ayat 12, 13 ya, 14 ya. Coba kalau kita lihat Yeremia 29 tadi ayat 12, 13, 14. Ya, kita baca 1, 2, 3. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaan. Sampai situ. Tuhan membuka diri untuk kita, membuat kita menemukan Dia. Jadi Tuhan itu tidak perlu dicari susah-susah dan jauh-jauh. Dengar baik-baik, Tuhan tidak tinggal di dalam gedung buatan manusia, tapi di dalam bait Allah buatannya sendiri, yaitu saya dan saudara. Amin. Gedung gereja hanya tempat di mana kita bertemu satu dengan yang lain. Perlu tempat untuk pertemuan satu dengan yang lain dan dengan Tuhan. Tapi sesungguhnya baik Allah adalah tubuh saudara saya, kita semua baik Allah. Cari dia, temukan dia. Sebab kalau kita jumpa dengan dia, berubah keadaan kita. Kita pasti berubah. Haleluya. Dan Yesaya 55 kita belum baca ya, ayat 6 coba kita lihat. Bilang apa di sini ya? Yesaya 55 ayat 6. Satu dua tiga. Carilah Tuhan selama Ia berkenan di kamu, berseru kepada Dia. Jadi Tuhan itu bukan seperti lagu itu, engkau jauh, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Tidak. Itu artinya lain lagi. Tapi Tuhan mau semua orang cari Dia, jumpai Dia. Amin. Dalam perjanjian baru Yesus berkata dalam Matius pasal 11 ayat 28, mari kepadaku kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada Tuhan. Dia undang kita.
kesempatan kita mesti cari Tuhan, karena Dia mengundang kita. Yang ketiga, kita, kalau Dia rancang dan pegang hari esok kita, karena esok kita itu ada harapan, maka kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Takut Tuhan, cari Tuhan, andalkan Tuhan. Dalam Yeremia pasal 17 ayat 5, 6, 7, 8 ya. Ayat 5 dan 6 kita tidak usah baca. Ayat 7 dan 8 saja. Karena ayat 5 itu terkutuk. Lanjut, ayat 6 itu hasil kutukan. Lalu ayat 7 dan ayat 8. Ayat 7 kita baca. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada. Mari kita akan bersama saya diberkati Tuhan. Karena saya mengandalkan Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yang sudah tahu bagaimana berkatnya itu ada ini. Itu baca di rumah saja. Itu berkat dari orang yang mengandalkan Tuhan. Di tengah-tengah COVID ini, andalkan Tuhan. Kita tidak bisa andalkan vitamin apa semacam tidak bisa. Andalkan Tuhan. Minum vitamin, andalkan Tuhan. Makan buah, makan makanan bergizi, andalkan Tuhan. Harus andalkan Tuhan. Nah, kalau kita andalkan Tuhan, Tuhan pasti tolong kita. Sebab itu tadi di dalam cari Tuhan, dalam implementasinya beribadah pada Tuhan, itu ada berkat Tuhan. Dalam Keluaran pasal 23 ayat 25 kan berkata, kamu harus beribadah kepadaku supaya aku memberkati roti makananmu, air minumanmu menjadi berkat. Jadi kalau kita cari Tuhan, andalkan Tuhan, Tuhan menjauhkan penyakit. Amin. Lihat saja orang-orang yang pakai segala macam, wah, hati-hati sekali. Tapi kok mati juga? Tapi ada orang yang juga biasa-biasa bergaul dengan sampah, dengan segala macam, tetap hidup. Nggak kenapa? Tuhan memang yang punya kuasa. Dia berlaku. Yang terakhir, yang keempat, kita harus mengerjakan masa depan atau harapan itu. Mari kita bersama saya harus mengerjakan masa depan. Tidak bisa tidak, kita harus kerjakan. Kita bukan karena kita mengandalkan Tuhan lantas lipat tangan. Kita harus bertanggung jawab. Amin. Tuhan merancang masa depan, tapi Dia mau kita bertanggung jawab untuk mengerjakan masa depan. Di dalam Yeremia pasal 29 tadi, kalau sudah perhatikan ayat 4, 5, 6, 7 ya, kita baca saja lalu singkat saja karena waktu. Yeremia 29 ayat 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel pada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anak perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu buang, dan berdoa untuk kota itu bertuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Tuhan tidak seperti dia. Dia merancang masa depan, walaupun dalam situasi tertekan, situasi terbatas, kita harus tetap mengerjakan masa depan. Amin. Di pembuangan Tuhan berfirman, dirikan rumah kamu yang buat kebun supaya kamu bisa makan. Ambil istri untuk anak laki-laki dan perempuan, supaya kamu yang berkurang bertambah banyak, tetap eksis. Amin. Tetap eksis. Saya sudah berapa orang saya nikahkan dalam pandemi ini? Sudah tiga sudah.
Baptis juga, ini mau 2 baptis. Ada Pak Temi dari Fatmawati, kita sama saya, aduh Pak Temi, saya baptis banyak orang. Orang-orang belum kenal Tuhan. Ini pandemi ini dia bikin orang-orang takut cari Tuhan Pak Temi. Mereka bertobat. Saya bilang begitu. Kita tetap mengerjakan masa depan, harapan-harapan kita harus dikerjakan. Bukan karena ada batasan-batasan, halangan, rintangan, atas kita juga jadi berdoa. Tetap. Dengan cara yang Tuhan kasih kepada kita. Amin. Dengan cara yang Tuhan kasih kepada kita. Orang-orang PHK, orang-orang kerja dari rumah, tetap kerja. Yang PHK malah mulai berpikir cara bagaimana untuk bekerja. Karena sekarang ini semua kita dihidupkan di 3 alam nih. Alam nyata nih. Sekarang ini kita dibatasi. Alam roh tidak ada batasnya dengan Tuhan. Alam maya pun semua orang bisa beracara, bisa berdagang dan berapa saja di alam maya. Bebas kan? Gratis, modal kuota aja. Selesai. Dagang semua dalam itu. Toko-toko semua sekarang Tokopedia kan. Mau apa aja semua ada. Jadi apa? Jadi kerjakan masa depan. Jangan tinggal diam. Tetap antusias, semangat. Amin. Punya harapan. Harapan itu ada. Kata Tuhan. Yang penting kalau takut Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh, andalkan Dia, lalu kerjakan tanggung jawab, ada hari esok. Kau tidak bisa mati. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan orang mati. Kalau kita semua mati, Tuhan sudah tidak ada. Tapi kalau Dia tidak pernah tidak ada dan Dia maha ada, maka kita tetap pasti hidup dan sesuai ketentuan-ketentuannya kalau kita pergi. Bahkan sampai pada akhirnya kita akan berjumpa bukan dengan Dia. Ini saudara. Jadi tetap kerjakan masa depan. Jangan takut, jangan paranoid dengan semua hal ini. Tuhan ada berusaha. Tuhan biasa. Ikuti saja semua aturan main yang ada, maka kita pasti bebas. Kita pasti lolos. Kalau kita sudah ikuti aturan dan segala macam dan toh tidak lolos, tidak apa-apa. Karena semua orang pasti mati. Nggak mati kena COVID, mati kena yang lain. Dipakai ayam bisa mati juga. Dikejar sama gila juga bisa mati. Ya. Jadi mau apa? Tetap antusias. Amin. Mari katakan bersama saya. Saya tetap mengerjakan masa depan saya. Saya tetap antusias. Saya tetap maju terus bersama Tuhan. Berkat bagi Tuhan. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Bagi berdiri. Haleluya. Kamu sih boleh. Dengan sekolah dulu. Berdoa. Sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup.
ikuti doa saya, katakan Tuhan Yesus. Meteraikan kebenaran-kebenaran yang saya sudah dengar minggu pagi ini di dalam hati saya. Mampukan saya untuk dapat menghidupi kebenaran-kebenaran. Karena ketika saya menghidupi kebenaran-kebenaran, hidup saya pasti punya masa depan yang penuh pengharapan. Dan saya akan memperoleh berkat-Mu supaya saya dapat menjadi berkat bagi banyak orang agar Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Yesus, saya siap menghidupi kebenaran-kebenaran. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. 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 Silakan dulu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Suli. Tambahnya. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Ferry yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu menjadi rema dan semangat buat kita untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Baik, sebentar kita akan memberikan persembahan dan pulang kita. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan kalau kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu dari Bapak Pendeta Ferry Tuhan. Bapak berkati Tuhan, Bapak Pendeta Ferry beserta keluarga, berkati pelayanannya, berkati anak, berkati menantunya Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah tiap hari Tuhan tambahkan hikmat. Tuhan, biarlah Tuhan lewat anakmu ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa Tuhan yang selamat dimenangkan Tuhan karena mengenal nama-Mu Tuhan. Kami sudah mengenal kebenaran firman-Mu bahwa kami harus semakin hari semakin takut akan Tuhan. Kami mencari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Nah kami juga Tuhan, kami praktekkan Tuhan apa yang Kau mau buat kami kerjakan Tuhan. Kami mengerjakan masa depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami memberikan Tuhan persembahan yang keperluan kami. Kami berikan dengan sukacita. Kami akan percaya berkat Abraham, Ishak dan Yakub tercurah bagi kami dan keluarga kami. Dan kami mempatahkan binatang pelangi di sekitar kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memberikan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Saya mau lagi bertugas.
Baik, sebelum kita akhiri ibadah kita dan sebelumnya nanti ada doa syafaat, saya akan berikan pengumuman bahwa minggu depan kita sama-sama akan merayakan untuk ulang tahun gereja kita. Ya, dan ini mohon maaf karena kita tetap taat sama pemerintah, kita tetap ikuti protokol pemerintah bahwa kita mohon maaf kita juga batasin untuk ibadah kita, tapi itu tidak mengurangi untuk Bapak Ibu yang masih berada di rumah atau yang harus ibadah di rumah, untuk kita tetap sama-sama erat gitu ya, satu kasih dalam GBI Gloria. Baik, saya juga mengimbau untuk semua pelayan Tuhan setelah ini juga nanti kita ada syuting ya untuk ibadah, untuk syuting ibadah ulang tahun. Baik, kita akan akhiri ibadah kita nanti doa syafaat dipimpin oleh Ibu Gembala. Saya undang semua bangkit berdiri. Kami dapat menjalankan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya tidak kurang suatu apapun. Kami sudah membawa hidup kami di hadapan Tuhan hari ini dan membawa persembahan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Dengan kebenaran yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Ferry Hawisa, firman ini mengingatkan setiap kami untuk kami mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidup dalam takut akan Engkau dan hidup berkenan kepada Engkau selama Engkau masih dapat ditemui. Dan biar setiap kami boleh mengerjakan segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hari-hari kami. Kami tidak mau menjadi pribadi-pribadi yang tinggal diam, tetapi kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami perlindungan, memberikan kami jalan yang baru. Dan kami percaya Tuhan yang menyertai kami adalah Tuhan yang hidup, yang selalu membawa kami kepada kemenangan-kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar setiap kami boleh melakukan firman-Mu, bukan hanya pendengar, tapi kami juga melakukannya. Juga setiap saudara-saudara kami yang ada di rumah, mereka juga boleh diberkati oleh kebenaran firman Allah, sehingga kami seluruh jemaat GBI Gloria boleh dibangun, dan setiap kami boleh menerima berkat daripada kebenaran-kebenaran yang kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Ferry Hawisa yang sudah menyampaikan firman untuk kami semua. Berkati keluarga, pelayanan, penggembalaannya, semua yang dikerjakannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan setiap kami yang sudah beribadah hari ini, kami percaya kami menerima berkat daripada-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa kami yang terkasih, untuk Indonesia. Kiranya damai sejahtera boleh tercurah untuk Indonesia. Kami percaya Allah sayang Indonesia. Segala yang terjadi yang Tuhan izinkan membuat setiap kami orang-orang percaya untuk terlibat, untuk berdoa dan mengasihi bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya adalah pertobatan atas bangsa kami, dari niat orang jahat memberontak atas bangsa kami. Kami berdoa, kami katakan segala roh dan kuasa itu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberikan roh yang takut akan Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk pemerintahan kami Indonesia ini, Bapak Presiden kami, Bapak Joko bersama dengan jajarannya, sampai lembaga
serahkan dalam tangan Tuhan. TNI Polri, berikan kekuatan kepada mereka, berikan mereka kemampuan untuk mengatasi segala problem yang terjadi di bangsa kami ini. Sebab kami percaya Allah untuk bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Kami percaya Tuhan, COVID ini akan berlalu, Indonesia akan dipulihkan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan pulang meninggalkan rumah-Mu yang kudus, dan kami siap menerima berkat daripadamu. Siapkan hati kita, arahkan hati, dan kita mau terima berkat Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, jemaat Tuhan yang ada di rumah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, anugerah dan cinta kasih